Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Aris Electro Project, channel yang berisikan video tutorial, servis, dan inovasi seputar elektronika. Di video kali ini saya akan membuat alat backup PSU modem WiFi agar WiFi tetap on saat ada pemadaman listrik. Dikarenakan sekarang hampir tiap rumah memasang modem WiFi, dan masalahnya apabila ada pemadaman listrik, sinyal WiFi pun otomatis akan hilang. Untuk mengatasinya, saya akan bikin tutorial alat untuk membackup WiFi agar tetap menikmati sinyal WiFi saat ada pemadaman listrik. Sebelum ke tutorialnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan share ke semua orang yang ada di planet bumi ini agar tidak ketinggalan video menarik dari Aris Electro Project. Oke, langsung aja ke tutorialnya, guys. Oke, untuk pembuatannya kita siapkan bahan baterai lithium ion 18650. Bijiannya seperti ini. Kita bikin secara seri sebanyak 3 biji seperti ini. Kalau seri berarti positif digabung ke positif, negatif digabung ke negatif, seperti ini. Positif positif, negatif negatif. Ini juga sama, positif disolder ke positif, negatif disolder ke negatif. Dan ini juga sama, positif ke positif, negatif ke negatif. Terus 3 baterai ini kita pasang paralel. Nah, seperti ini kita gabung jadi satu. Nah, seperti ini. Ntar pemasangannya yang positif kita gabung yang ke negatif ini pakai jumper. Terus kebalikannya yang positif ini kita gabung yang negatif ini. Keluarannya negatif sama positif. Oke, gas kita rakit. Pertama kita pasang kita satuin dengan cara beri isolasi biar enggak pencar ya, biar enggak kemana-mana. Kita satuin sini, kita isolasi tiga-tiganya. Oke, biar lebih kuat kita juga isolasi yang sebelah sini. Oke, seperti ini. Berarti yang positifnya yang ini, ujung positif yang ini, ujung negatif yang ini. Nah, positif, negatif. Kita satuin negatif yang baterai ini dengan positif yang tengah. Kita ambil jumper, kabel jumper ya. Kita ambil kabel jumper, kita solder. Kita solder. Biar kuat pemasangannya. Oke. Oke, kalau udah ini tinggal kita pasang. Kita gabung yang ujung yang positif ini. Kita gabung dengan yang negatif dari baterai. Oke, agak ditekan ya, soalnya ini nempelnya agak kurang kuat. Ini terus yang satunya ini kan positif ujung, ini negatif gabung ke positif, terus yang ini negatif gabung ke positif yang ini. Kita ambil kabel jumper satu lagi. Oke, kita kasih T0.
positif ke negatif. Kita solder yang satu di bagian yang negatif, yang satunya lagi di bagian positif. Oke, kita solder. Kurang kuat, kita tambah lagi pino. Oke, nah sekarang tahu ujungnya, yang ini positif, ujungnya sama positif, yang ini. Oke, agak kesalahan dikit, maaf. Kita urut lagi, positif, negatif, positif, negatif. Terus kita gabung ke positif ini, terus positif negatif kita gabung ke positif ini, keluaran negatif. Oh, berarti yang ini yang salah ya guys. Positif negatif, negatif ke positif, berarti pasang sebelah sini. Positif, negatif, negatif gabung ke positif, terus keluarannya negatif, negatif gabung ke positif, positif, terus keluarannya negatif. Berarti keluarannya ini positif sama negatif yang ini. Oke, kita pasang BMS-nya ya. Untuk BMS seperti ini. Ini ada 4 yang udah di solder ya, udah di jumper kayak gini. Ada 0 volt, terus 4,2, terus 8,4, dan terakhir 12,0. Berarti 0 itu dipasang di ground ya. 0 dipasang di ground, berarti groundnya yang ini negatifnya. Kita kasih tino. Kita pasang di sini, jumper di sini, bagian negatif, keluaran dari baterai ini. Oke, tinonya kurang banyak, kita banyakin biar lebih kuat pemasangannya. Oke, belum juga nempel. Kita kasih tino lagi. Untuk pemasangan ke baterai ya agak sulit ya guys untuk penempelannya. Makanya kita harus agak lebih sabar dalam pemasangannya. Oke. Oh, kita pindah aja sebelah sini ya, soalnya yang sebelah sini susah untuk penempelannya. Kita pindah ke yang satunya. Coba di sini ya. Oke, akhirnya berhasil juga. Terus yang 4,2 volt berarti urutannya yang sebelah sini, 4,2 volt. 4,2 volt. Nah, yang ini. Kita kasih pino dulu biar pemasangannya bisa
nempel sempurna. Oke. Kita kasih tino lagi. Soalnya untuk pemasangan ke baterai lumayan susah ya untuk penempelan tinonya. Oke, ini 0 ya ground, terus ini 4,2 volt, terus baliknya lagi 8,4, berarti 8,4 dan sebelah sini. Oke, kita pasang sebelah sini. Oke, dilanjut pemasangan yang 12,0 ya, yang terakhir 12,0 berarti ujung yang sebelah sini, ujung yang positif. Kita solder dulu. Kita tempel. Oke, udah nempel. Lalu kita coba ukur dulu ya dengan multitester. Kita ukur dulu dari BMS nya. Kita arahkan ke 20 volt. Negatif kita pasang ke negatif. Kita urut yang 4,2 volt. Oke, itu menunjukkan di multitester menunjukkan 3,49 ya. Berarti ya baterainya belum penuh. Terus yang 8,4. Nah. Oh, yang 12 volt dulu ya. Nah, itu ukurannya 11,17 volt. Ini yang 8,4 7,39 ya, tertera. Oke, berarti udah pemasangannya udah berhasil ya. Terus kita tempel untuk bagian BMS ini biar rapi. Kita pakai isolasi dulu di bagian ini ya, biar enggak konslet. Terus di bagian ini juga. Oke. Terus di bagian tengah. Kita tempel, lalu kita isolasi. Kita keliling isolasinya. Oke, kita cek lagi untuk voltasenya. Ini voltase outputnya ya. Voltase output ini positif, negatif. Positif kita pasang ke probe yang hitam. Negatif kita pasang positif kita pasang ke probe merah, negatif ke probe hitam. Kita lihat di multitester. Oke, tertera tegangannya 11 volt. Setelah itu
kita pasang ke relay. Kita siapkan modem dulu ya, modem, terus adaptor kita pasang ke relay untuk adaptor. Untuk relay ya, untuk bagian yang lilitannya kita pasang dioda ya, biar enggak ada arus balik. Untuk yang positif ini warna biru, untuk yang untuk yang positif warna merah, untuk yang negatif warna biru. Untuk warna biru kita pasang di anoda pada dioda ini. Untuk yang positif kita pasang di katoda ya. Terus kita juga membutuhkan jumper, dua kabel seperti ini, terus satu kabel lagi. Nah, untuk yang satu kabel ini kita pasang di bagian common di pin yang sebelah kiri ya. Common pin yang sebelah kiri. Terus untuk yang dua kabel ini kita pasang di normally open sama normally close yang sebelah kiri. Oke, kita pasang yang satunya ke normally close, yang satunya lagi ke normally open. Oke, udah nempel. Terus kita juga butuh jumper. Kita juga butuh jumper untuk pemasangan ke terminal positif sama terminal negatif dari baterainya. Berhalau-halauan. Kita kasih tino. Kita kasih tino dulu biar pemasangannya lebih kuat dan lebih mudah. Untuk terminal yang positif yang sebelah sini kita kasih dioda dulu sebelum ke terminal baterai positif. Kita pasang di anoda. Terus yang negatifnya kita pasang di negatif BSM ini ya. Oke, lalu nah ujungnya untuk merah yang positif kita kupas dulu. Oke, kita kasih tino dulu. Nah, gunanya kasih tino biar pemasangannya lebih cepat ya, lebih penempelannya lebih mudah. Terus kita pasang ke relay atau ke kutub adaptor positif untuk yang merah. Untuk yang warna hitam kita pasang di kutub negatif ataupun di anoda bagian dioda. Oke, kita cek dulu negatif ke negatif ini ya, positif ke positif BSM atau BMS ya, maaf salah. Terus yang dua ini, yang normally close sama normally open, kita kupas. Kita kupas, kita satuin seperti ini.
kita kasih di 0. Oke. Setelah itu kita siapkan modem. Nah, ini modemnya. Untuk terminal yang ke satu daya modem kita potong seperti ini. Positif yang ini kita kasih tanda ya untuk yang positif yang ini, yang negatif yang ini. Untuk yang positif kita pasang ke positif baterai atau ke BMS. Nah, sebelah sini. Oke, yang negatifnya, untuk yang negatifnya kita pasang atau sambung di bagian yang normally close atau normally open, yang digabung seperti ini. Kita gabung ke negatif modem. Oke, kita gabung, kita solder, kita kasih isolasi biar nggak konslet. Oh, sorry. Kita kasih isolasi agar tidak konslet ya. Terus kabel yang ke common dari relay, kita kasih pinol dulu. Nah, kita pasang di bagian negatif ya, yang di 0 volt, yang ini BMS. Oke. Nah, seperti ini pemasangannya. Ini sudah berhasil ya, udah sukses dalam pembuatan backup modem Wi-Fi ya, untuk mengatasi dari pemadaman listrik. Kita tes, kita pasang kabel jack dari adaptornya, kita pasang ke colokan listrik. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Kita lihat di modem, lampunya nyala ya. Ini tenaganya atau tegangannya itu diambil dari adaptor dari baterai ini. Adaptor dari cas ini ya. Terus kita coba untuk mencabut colokan dari listriknya. Apakah modemnya bisa tetap nyala? Kalau tetap nyala berarti proyeknya berhasil ya. Coba kita cabut untuk colokannya. Ya, sebelah sini. Ini. Kita cabut. Nah, terus kita lihat dari modemnya. Oke. Modemnya tetap nyala ya, guys. Berarti proyek ini berhasil. Jadi ini proyek backup untuk PSU modem Wi-Fi untuk mengatasi yaitu pemadaman listrik agar Wi-Fi tetap dinikmati atau sinyal Wi-Fi tetap dinikmati oleh pelanggan atau customernya. Seperti ini ya guys. Oke, lanjut ke pemasangan atau ke wadah atau ke boxnya ya.
Oke guys, seperti ini pemasangan ke dalam boxnya. Seperti ini. Ini adalah indikator. Ini indikator untuk sebagai indikator untuk melihat adanya arus dari PLN. Kalau kita cabut dari PLN-nya, dari colokan listriknya, ini adaptornya, ini colokannya, kita cabut. Nah seperti ini, indikatornya mati ya. Nah indikatornya mati, tapi modem tetap hidup ya. Terus kita nyalakan lagi, kita colokan ke listriknya, indikatornya nyala dan modem tetap nyala ya. Oke, jadi percobaan atau bikin alat bikin alat backup PSU modem WiFi ini berhasil ya guys, dan ini mantap. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk bantu channel ini terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman semua, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari Aris Electro Project. Oke, thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.